الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين اللهم نور بالكتاب أبصارنا وشهد بالكبير واستعمل به أبداننا وأفتح به لساننا وقومنا وأسمعنا بحولك وقوتك فإلا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. ويلزم المجبر أي الأبا أو الجدة تزويج مجنونة بالغة كذا في المحرر ومجنون ظهرت حاجاته هو مراد المحرر بقوله عند ظهور الحاجات وفي الروضة وأصلها يلزمه تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة بظهور أمارة التوقان أو بتوقع الشفاء عند إشارة الأطباء أي بقول عدلين منهم كما ذكره في المطلب إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Wayalzimul mujbira, dan wajiblah akan wali yang mujbir. Artinya teman wali yang mujbir al-aba awil jadda, ayah ataupun kakek. Oleh apa wajib? Tazwiju majnunatin balighatin, oleh mengawinkan si perempuan yang gila yang sudah balik. Perempuan yang gila yang balik, ianya si perempuan yang gila. Kaza fil muharrari, sedemikian tersebut di dalam kitab Muharrar. Wa majnunan zaharat hajatuhu, dan wajib akannya wali yang mujbir oleh mengawinkan si laki-laki yang gila. Zaharat hajatuhu, yang nampaklah hajatnya si laki-laki yang gila. Yang nampaklah hajatnya si laki-laki yang gila. Wa muradul muharrari, dianya si majnun yang nampaklah hajatnya si majnun. Dianya itu maksud muharrar. Dianya itu maksud muharrar. Biqaulihi, dengan katanya musannif dalam Muharrar, inda zuhuril hajati, di ketika nampak hajat, di ketika nampak keperluan. Tentang masalah tentang wali nikah, didiket nepegah mengenai tentang wali nikah bak masalah gepuwakilah, dan juga cara untuk gepeijab di ketika gewakilah. Surah diliket menyosidra wali gewakilah untuk perkahwin anak. Tahu kan? Sidra wali gepuwakilah untuk perkahwin anak. Maka yang wakilah tersebut ni ijab dengan cara nekun zawwajtuka binta fulanin, long perkahwin kepada gata anak inang sepulan. Pakan kekenemenan karena agaknya sebagai si wakil. Cuman menyata kedi yang wakilah suami. Suami hana gesek nikah kerog. Karena mungkin suami pah uro ijab kabul, gaknyan ka sakit, gaknyan ka di rumah sakit, gaknyan ka mengimpus. Mungkin pegat akad nikah dalam rumah sakit gop. Ya, mungkin ini rame-rame. Jadi kakak wakilah untuk seut nikah bak orang lain. Yang kiban cara geseut, maka geseut legatnya adalah gekun lewali bagi suwakil. Pun gekun lewali bagi suwakil bunuh yang wakilah daripada suami. Zawwajtu binti fulanan. Tahu kan? Gekun lewali bagi suwakil bunuh gekun. Long perkahwin anak inang long ke si fulan.
long perkahwin ani inang long kesimpulan. Kah? Long perkahwin ani inang long kesimpulan. Kemudian diseut oleh si wakil suami. Kiban diseut, qabiltu nikahaha lahu. Long terima nikah ani inang donu kesimpulan. Benarkan kesimpulan jit. Ya, munyo hanagakeun kesimpulan maka hansah nikah. Bahkan hansah nikah karena saksinya digenyan hana gedepu atau ate daripada orang yang tu ijab kabul. Makanya payah tak ucapkan mendung. Payah tak ucapkan mendung. Kak, surah malamnya. Surah malamnya. Wajib terhadap wali mujbir. Wali mujbir. Ayah ataupun kakek di ketika hana ayah. Putar teman wajib. Wajib untuk perkahwin ani inang genyan ataupun cucu genyan bak surah kakek yang kabalik, yang pungo. Wajib terhadap wali mujbir, ayah ataupun kakek untuk perkahwin ani inang genyan yang pungo, yang kabalik. Lagian yang tersebut dalam kitab Muharrar. Makanya sidra orang inang tunggu genyan kabalik. Orang bersifat dengan sifat pungo, gila. Tahu kan? Bersifat dengan sifat gila. Kak, bersifat dengan sifat gila. Nyan wajib untuk gepekah, wajib untuk geperkahwin oleh wali yang mujbir. Menantit wajib untuk geperkahwin oleh wali mujbir ayah ataupun kakek. Ani agam yang kan nampak kebutuhannya. Anak agam yang kan nampak kebutuhannya. Kak inginkan le anak agam yang pungonyo kepada nikah. Makanya nyan kawajib keperkahwin. Wa muradul muharrar, dianya anak agam buno yang gila yang nampak kebutuhannya, dianya itu maksud muharrar dengan katanya muharrar inda zuhuril hajat, di ketika nampak hajat. Ya, di ketika nampak hajat. Kak. Jadi cocok kesimpulan terhadap ayah. Terhadap ayah ataupun kakek. Nyan ayah ataupun kakek nyan adalah wali mujbir. Walaupun untuk ayah dan kakeknya genyan hana hak paksa. Pak surah hana hak paksa menyobak surah iaitu urang inang yang kala pernah menikah juga. Jadi tekun wali mujbir adalah ayah ataupun kakek. Igaknya jid ke penikah anu yang mentang perawan dengan tanpa izin. Hana payah laka izin tapi sunat laka izin. Adapun anu ganyan yang kalau pernah menikah, maka mesti laka izin. Maka surah ini umum. Ayah ataupun kakek wajib untuk perkahwin anu inang ganyan yang pungo yang kabalik. Di ketika lagi maksud dalam muharrar. Di ketika nampak hajat. Di ketika nampak hajat. Yang kesimpulan ini. Karena apa? Di ketika nampak hajat. Jadi watai ke kalan tu, yang baik arti buno anu yang pungonyo, anu inang yang pungonyo mantang perawan maupun hanale perawan. Jadi anu inang yang pungo yang kabalik menyotekedi ka hajat, kana hajat, kan nampak hajat, kan nampak keperluan, maka nyo wajib untuk gepenikah oleh wali mujbir. Ya, wajib untuk gepenikah. Cuma putah hajat tunggu. Putah hajat. Katakanlah putah hajat. Munyo hajat ba urang inang yang kabalik buno yang pungo adalah hajatnya nafkah. Nafkah, mahar dan nafkah. Ya, kak munyo hajat anak agam yang pungo, kau kan? Buno kan kait buno.
anak agam yang nampak hajatnya, yang nampak hajatnya. Munyo anak agam berarti kamu hajat kepada berkahwin. Kebersangatan nafsu untuk berkahwin. Walaupun pungo ke deh. Kau kan? Walaupun pungo ke deh. Manyan kahana pungo. Hai cihana kai dina kan? Jadi nyan ka wajib. Munyo di ketika nampak hajat. Makanya nyan majnunan zaharat hajat tu nyan adalah maksud muharrar. Maksud muharrar dengan kata muharrar inda zuhuril hajati. Makanya inda zuhuri hajati nyan raji'un lahuma ma'an. Kalau kan rujuk bagi keduanya keadaan berserta dan tidak mengkaitkan akan hajat pada keduanya dengan zuhur. Jadi munyo ba ni inang buno, ba ni inang pungo kahana kait zuhur ina. Yang jelaslah hajatnya kahana. Kayo kan? Karena kanya tangan balik. Moho lainnya lu kalau lagi hana moho go. Nyo kunyo payah ibarat no. Nyo mo hana na berarti kan. Nyo hana tohor bikin nyo kan biasa mentang. Padahal nyo koji pada surah. Kilong lang gati cilingo. Wajib terhadap wali mujbir, ayah ataupun kakek. Walaupun ba ayah ataupun kakeknya hana hak paksa, ba surah dah pegah haju buno, urang inang yang kajanda yang balik. Kayo kan? Nyan wajib untuk gepekawin ani inang gak nyan yang kabalik. Nyan wajib. Ataupun ani inang gak nyan yang kabalik, ani inang gak nyan yang pungo yang kabalik, maka itu nyo ani inang pungo yang kabaliknya, baliknya itu nyo kepada kahajat untuk mengkawin. Kahajat untuk mengkawin. Walaupun hana gekun yang nampaklah hajatnya hana. Tapi dengan balik itu nyo kepada hajat. Karena hajat ba uri inangnya adalah nafkah ngejelame. Nafkah ngejelame. Menancit wajib terhadap ayah ataupun kakek untuk gepekawin ani agam gak nyan yang pungo yang nampaklah hajatnya. Dan yang jelaslah hajatnya. Munyo maksud dalam muharrar putar tekun zaharat hajat tu tekun dengan kata-kata inda zuhuril hajat di ketika nampak hajat. Makanya munyo di ketika kana hajat. Ani inang yang pungo, anak agam yang pungo, nyo wajib untuk gepenikah oleh wali yang mujbir. Wa fi raudati wa asliha. Wa fi raudati wa asliha. Dan tersebut dalam kitab Raudah dan asalnya Raudah. Yalzimuhu tazwiju majnunati. Wajib akannya wali yang mujbir, ayah ataupun kakek, oleh mengawinkan perempuan yang gila. Dan laki-laki yang gila. Wal majnuni. Dan laki-laki yang gila. Indal hajati. Di ketika hajat. Di ketika berhajat. Di ketika kebutuhan. Biduhuri amarati taukani. Dengan nampak tanda-tanda taukan. Mana taukannya dengan nampak tanda-tanda berhasrat. Bernafsu gitu pegang. Au bitawaqqu'i syifa ataupun dengan harapan sembuh inda isyaratil atibba di ketika isyarah para doktor. Artinya biqauli adlaini dengan perkataan dua doktor yang adil, dengan perkataan dua orang yang adil minhum daripada mereka itu para doktor. Kama zakarahu fil matlab sebagaimana barang yang telah menyebut ianya Ibnu Ruf'ah akannya barang fil matlab di dalam kitab matlab. Di dalam kitab matlab. Jadi menyo ibarat minhat, segala ibarat minhat. Tazwiju majnunatin balighah. Nya dari balighah itu kepada hajat. Karena dengan sebab balik adalah sumber kepada kebutuhan. Tidak urinang ke balik ada kenurumpungo pun karena kebutuhan kepada nafkah dan mahar. Karena nyan adalah
hajat daripada urinong. Urinong yang pungo menyokap balik nyan kau dia kepenikah. Menancik puno urang agam di ibarat inom yalah minhat daharat hajatu. Daharat hajatu. Laki-laki yang gila yang nampaklah kebutuhannya. Di ibarat dalam muharar indah zuhuril hajati. Ya ibarat muharar. Indah zuhuril hajati. Nya ibarat dalam muharar. Punya ibarat dalam rodah asal rodah tazwijul majnunah wal majnuni indal hajati. Indal hajat. Tekun indal hajat di ketika kebutuhan. Dengan apa kebutuhan? Biduhuri ammarati taukan dengan nampak tanda-tanda bernafsu. Ya, dengan nampak tanda-tanda bernafsu. Makanya bagi si majnun yang kena pegang. Tahu kan? Mata kekun ini ibarat dalam rodah dan asal rodah wajib terhadap ayah ataupun kakek untuk berkahwin ani inang gaknyan yang pungo dan ani agam gaknyan yang pungo di ketika hajat. Dengan sebab apa hajat? Dengan sebab jelas tanda-tanda bernafsu ataupun berhasrat. Karena wataikun hajat ani agam yang pungo nyo karena tanda-tanda aji menafsu. Ataupun tawakal sifat nah harapan untuk boleh. Tahu pegah doktor yang adil pegah. Dipegah le dua dro doktor yang adil. Makna yang adilnya ahli khibrah spesialis. Di spesialis di ahli kemudian adil lah. Dipegah yang bahawa saya nyo pungojinya kan boleh nyo pungo. Tahu kan? Nyan berarti nyan karena hajatnya. Nyan kaidang bak di ketika hajat. Dengan pu hajat dengan nampak tanda-tanda berhasrat dan dengan harapan sembuh di ketika isyarah para tabib dengan perkataan dua orang yang adil daripada para doktor. Kah? Dan kemudian jadi ataikun hajat buno banduan hajat. Jadi tercak kesimpulan buno. Wajib terhadap ayah ataupun kakek untuk berpenikah ani inang gaknyan yang pungo yang kabalek. Dan ani agam gaknyan yang kan nampak hajat. Yang kan nampak hajat. Sama dengan kesimpulannya manduan hajatnya. Menyo tekedi bati urung pungo yang kabaleknyo. Jika kak membutuhkan kepada mahar dan nafkah, maka nyan ka berhajat ke. Menanti bak anak agam yang pungo. Di ketika jika hawa untuk melakukan hubungan intim yang kena hajat ataupun nak isyarah nak haba dua doktor yang adil mengatakan dia akan pulih kon atbaka jununuh kon yang terus menerus pungonya yang kaya nyo tinggal taploh pak gomho ibang gomho wajib kahwin itu nak dadu hukum tu ataupun orang kuliah atau jemaah indah kan ada fikir kan wajib kahwin orang pungo sama dengan tu kahwin nya kahwin orang sehat tak ada sepupu lain tu nya kahwin sama-sama pungo sama tu yang haji wali tu barat nafkah, barat mahar kan wajib dia mandung ni. Kau tanya orang barat lazim makna wajib. Hai makna lazim cik wajib. Kau tu wajib untuk bagi wali murid. Karena kau butuh. Maksudnya butuh tinjau artinya berhajat, berhasrat ataupun bernafsu. Munyo bak urinang yang pungo, bak tinjauan di bak kabalek. Karena kabaleknya di kaperle untuk nafkah. Leko yang pungo ti. Terserah punya negeri hitung leko yang pungo. Alhamdulillah. Nana sama pungo ni nan. Bukan kadang-kadang tu cuban. Ciban. Betul kahwin urung pungo betul. Yang tu kena mepastik dah. Yang pungo urung akai tagai. Akai hana. Ni tigam klonya boleh pungo di. Mana mungkin dia untuk yang otak dia kahwin. Mungkin. Nafkah. Ino hai lawiknya yang
Leweknya urung-urung yang putus kawat leweknya. Lah, nyo aku jawabannya kan secara udah-udah. Hai betul, betul. Betul. Hai kala ke pegah hempang. Kala ke pegah. Wajib ke pegawai menyoka butuh. Munyo hana butuh. Hana wajib. Hana butuh, hana wajib. Dasar dicek nanti mau deh. Dicek nanti wajib mau rasa dong. Ya, itu Pak. Urun normal berhajat sih, semua berhajat sih. Rasa. Tapi mentah-mentah kita ada dan sudah baca gini tu. Dah pegah dan terima kan. Haikal tu. Lagi dah pegah urun-urun yang awam tu. Iji ategekun hino balirah hino. Makanya pun ibarat buno munyo dalam minhat balirah ibarat. Ate balirahnya untuk ate yuplah de balirah dengan sebab balik maka dia itu menjadi sumber kepada membutuhkan kepada nafkah. Makanya nyan hajat. Tahu kan? Nyan hajat. Di ketika hajat maka hajatnya payah tunaikan. So tunaikan ya wali. Wali yang tunaikan. Hanya urun lain. Mula hana ketunaikan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab yang anda diinginkan. Hai. Tak tahu yang na tu. Yang seorang jawab. Hah? Yang munyo data kedi mesti seumpamanya kan wali mujibir kena pula. Wali mujibir ayah ataupun kakek. Wali mujibirnya hana selamanya wali mujibirnya kaya. Kadang mudra kaya hana sedang nafkah. Makanya di ketika anik urung pungo berhajat, anik dang yang pungo yang kabalik dia berhajat kepada nafkah. Maka ang hotel kalim kawin yang tanggung nafkah so. Lako yang tanggung nafkah. Nya hajat. Munyo tekedi bak surah urang agam. Toh puno nampak jelas hajatnya. Putar nampak jelas. Dengan nampak tanda-tanda, kenapa apa? Dengan nampak tanda-tanda tawakun. Tawakunnya sangat berhasrat lagi. Sangat menginginkan kepada nikah. Sangat menginginkan kepada nikah. Itu yang tanggung nafkah berina itu semua tidak rakai itu nafkah. Jadi sebab posisi itu dia berhajat itu berhajat kan berhubungan itu. Iji kan urung pungonyo bet dah fikir katin. Urung pungolonyo pakai kaya aku. Cuma harta aja hani tak seru kero. Nyen kan terbayang urung pungonyo kan sadang nafkah. Urung pungo pakai kaya. Urung pungo na harta warisan. Peng tejo urung pungo nyen tetap peng urung pungo. Cuman yang jaga wali. Lewatnya kena yang pungo tu yang pas jaja peng. Lepeng ji yang tanya tu. Maka di yang tak seru mutu tu. Yang jo untuk ya wali lah menjadi kedi mata dalam keadaan pungo. Hansa dan saruh Pak Ji. Tiga hajar oleh wali. Getun harta oleh wali dengan sebab pungo. Makanya bet terbayang kena. Bet terbayang urung pungo yang kibai minta pem geroi hana. Dia kan kotak-kotak aja katanya. Dari wajib. Hah? Ilat wajib dia. Ilat lazim dia rasa. Hai ilat azim karena kebutuh. Ipak kena kepegah pai. Masalah hukum nikah hukum. Karena aji urung pungo maka wajib wali. Mana dia wajib dera aja uji. Tinggal pegah haji tinggal wali. Ini dari untuk tu ada hati. Adapun ijma ulama. Menan. Menan. Pegahlah yang menan. Munyo tekedi nyan kadente munyo hana dalil yang sareh lagi ino kan hana gebah hadis. Hana dalil yang sareh maka kembali kepada dalil yang secara umum liket. Bak ide liket berarti si perempuan yang kabalik. Nyo kan untuk terhindar daripada untuk tahsin kan. Tahsin untuk menjaga urinengnya. Karena kena hak tubuh. Payah hajuk. Makanya ke kiau liket. Payah tak kalian berarti hadis liket putar-putar hadis
mengenai tentang wajib untuk bernikah. Menyenongnya dalil khusus hana yo. Dalil khusus hana. Karena alasannya hajat guys. Hajat. Munyo hajat tunaikan hajatnya. Maka pertama dalam dalil umul ikat. Ikat putar dalil. Munyo nu pegah dalam kitabnya munyo si majnunah ke pegah hajat si majnunah iktisab mahar ji. Membutuhkan kepada jelamnya dan nafkah. Berarti urinang yang punga putar betuh ji. Urinang yang punga putar betuh. Jelamnya dan nafkah. Ka. Oleh kekenlah waqat yakunu jununuha li syabak. Kadang-kadang nacit pungonya unang karena perkataan nafsu. Kaji guyup kawin. Tak boleh pungo. Kadang-kadang pungo urinang nyonku karena kabrat tak perlu kawin. Tinggal lem kawin boleh pungo. Makanya salah tambah ubat boleh pungo pun kawin. Ya kan? Coba kira. Annal uzak sababul lil junun. Hai uzak. Para jomblo itu sebab bagi pungo. Coba kira kama. Coba kira dalam iya. Jadi kama anda nikah lisababi zawalil junun. Lisababi zawalil junun. Itu ibarat. Yang cocok kena. Empat kadang-kadang berah pekan pungo karena nyepak nya dah pepok kena. Nyong nget dalil. Buno ke pegah uri inang yang balik kan? Urang inang pungo yang ka balik. Nya wataken ka balik ibarat minhat balik nya adalah na tersirat. Balik adalah sumber daripada hajat kepada nikah. Ya kan? Itu hajat kepada nikah. Epai rat nafkah yang selanjutnya. Rat nafkah dan mahar. Kayaknya kekena termasuk tanda-tanda lahir itulah bersyahwat. Wasyahwat tamusul hajat ila nikah. Syahwat dibutuhkan kepada nikah. Disentuh ia hajat kepada nikah. Wahwa dan bermulanya nikah min asbabi zawalil junun yang munai barat. Nikah itu merupakan sebab pulih pungo. Kama annal uzbah sebagaimana sesungguhnya jomblo min asbabil junun. Bahagian daripada sebab-sebab gila. Rupanya aku jomblonya sebab pungo je. Makanya kepegah kadang-kadang pungo turun karena bersangatan nafsu. Kan? Berarti yang punya alasan. Yang punya alasan. Cuma punya dalilnya pada dalam kita lain. Punya dalil pun dalil secara sarihnya pada dalam kita lain. Tapi sama punya kalah hana. Hana dalil sarih. Cuma karena kemudian balirah saja. Balirahnya kamu butuhkan. Kah? Sebagaimana barang yang telah menyebut ianya Ibnu Rufa'ah akan barang dalam kitab Matlab. Yang kitab Matlab yang pengarang Ibnu Rufa'ah. Fafil muharrar dan tersebut maka sabit dalam kitab muharrar wal minhad dan minhad iktafa fil majnunah mempermumada. Pada si majnunah mempermumada ia muharrar fil majnunah pada wanita yang gila bil bulugh dengan balik dengan kata-kata balik anil hajat daripada hajat. Pakon
li'annahu karena bahwa sesungguhnya buluk kata-kata hajat ataupun balik ju madinnatuha itu tempat tempat ataupun sumbernya hajat. Ya, ka. Jadi dalam kitab Muharrar nunggu dan dalam kitab Minhaj kagepumumada ba majnuna ba urinang yang majnun dengan kata buluk tak guys. Makanya watak ibarat ide yalzimul mujbirat tazwiju majnunatin balighah lagi ibarat. Kepumumada enan. Kayo kan? Hana gukun hajat. Pakon karena balik tersebut yang sumber hajat. Pak nunggu hajatnya di balik. Awak teka balik baru. Maka barulah nak kebutuhan. Ya, makanya gukun majnunah balighah saja. Hana kun hajat. Ka. Olian waqta sarafil majnun dan ikhtisar. Ianya muharrar dan minhaj. Fil majnun pada si majnun laki-laki yang gila. Alal hajati zahirah. Di atas hajat yang zahir, yang jelas, yang nampak. Tikala likut. Ilikat watakun wa majnunan zaharat hajatu. Likut zaharat hajatu. Jadi menyebab majnun yang dalam kitab muharrar, kan? Dan dalam kitab minhaj, neringkas dengan kata-kata alal hajati zahirah. Cuma beda ibarat tak kan? Munyo dalam minhaj ni ibarat zaharat hajatu, munyo dalam muharrar ni ibarat dengan inda zuhuril hajat. Kaya kan? Ba majnun, laki-laki yang pungo, ni ibarat dalam minhaj dengan zaharat hajatu, yang nampaklah hajatnya, munyo ni ibarat dalam muharrar inda zuhuril hajat. Dikutikan nampak hajat. Pakan ni ibarat menan. Li istilzamiha karena tuntut lazimnya hajat lil buluk bagi balik. Karena melaziminya hajat yang nampak bagi balik. Bi khilafil khafiyah dengan sebalik hajat yang tersembunyi. Hajat yang tersembunyi allati yang mengisyarah kepadanya hajat yang tersembunyi atibba oleh para doktor. Faka'anahu maka seolah-olahnya musannaf itu berkata yang musannaf. Maka seolah-olahnya ibarat qila itu dikatakan orang balighah muhtajah. Balighatun muhtajatun wa balighun zahirul hajah. Wanita yang balik yang berhajat dan laki-laki yang balik yang nampaklah hajat. Beda makna manum kiban. Wanita yang gila yang balik yang berhajat dan laki-laki yang gila yang balik yang nampaklah hajat. Kan? Pakar menanya wal hikmah baca babih le. Wal hikmah fil mukhalafah dan bermula hikmah pada berbeda bainahuma antara keduanya anna tadwijaha bahwa sesungguh mengawinkannya si wanita yang gila yufiduha itu memberi faedah akannya wanita yang gila oleh mahar wan nafaqah dan oleh nafaqah. Wa tazwijahu dan bahwa sesungguh mengawinkannya laki-laki yang gila yaghrimuhu iyahuma itu membayar ianya membayar akannya laki-laki yang gila. Bahwa sesungguh mengawinkannya laki-laki yang gila itu membayar akannya laki-laki yang gila iyahuma akan keduanya mahar dan nafkah. So bayi ya. Kau betul wali ya. Yugrimuhu. Sebab bunuh punya urung yang tunggu ke hadapan baro kah? Yugrimuhu membayar ianya si wali akannya laki-laki yang gila akan keduanya mahar dan nafkah kan. Tidak untuk si inang. Mana kena pegah tu. Jadi menyatakan di dalam muharrar dan dalam minhaj yang untuk diibarat dengan perempuan yang gila cuman ibarat dengan majnunatin balighah likut. Ya kan? Dia pun madang ngenyan mentang. Hana nikun hajat. Pakan
karena baliknya adalah madinah hajat. Tekan bati bunuh wanita perempuan yang gila yang balik, maka dengan balik tersebut maka ini adalah permulaan ataupun tempat munculnya kebutuhan seperti nafkah dan mahar. Adapun le musannif minhad igaknya dikhususkan pada majnun bunuh dengan alal hajatid zahirah, jati hajat yang zahir. Sebagaimana juga yang dimaksudkan dalam muharar bunuh. Kaya kan? Yang pakan lagi yang geringkas. Berarti majnunen zaharat hajatuh. Karena melazimi hajat yang lahir bagi balik. Karena bunuh, beda je bunuh. Menyotekedi bak urang agam. Kaya kan? Watakun zaharat hajatuh. Yang menyotekedi kan nampak hajat. Yang melazimi kabalik berarti. Hai kerana ingin untuk mengkawin. Sebenarnya menandakan kabalik. Di saat sidra urang agam. Yang pungo, yang ka ingin untuk mengkawin. Sama dengan itu menandakan jika kabalik. Makanya ke ibarat ini, yang cara ibarat. Melaziminya hajat yang nampak, hajat yang jelas bagi balik. Yang beda haji. Menyo uri inang yang pungo, baliklah yang menjadi sumber hajat. Menan kabalik jika sumber hajat. Karena waktu kabalik ini nafkah payah kira ya. Menyo awate ji bunuh. Tengah matang bayi, nyan maka sepenuhnya. Ya kan? Sepenuhnya segala balik adalah tanggungan wali. Menanji berarti ka balik, walaupun di rumpungan punya anak hartaro, maka hartaro. Ya kan? Maka jika kamu menjadi sumber kepada kebutuhan yang lain. Toh, nafkah bunuh. Benar awak tanggung nafkah haji. Makanya benar lintuk. Sedangkan orang agam, waktu ibarat bunuh majnun, kekenju majnun pungo yang nampaklah pungonya. Yang nampaklah kebutuhannya. Maka kaya pungo yang nampak kebutuhan. Karena di ketika urang agam yang pungo yang nampak kebutuhan, maka menandakan ini melazimi jika balik. Karena kahawa pun. Makanya yang nampaklah tanda-tanda tawakun. Tanda-tanda berhasrat. Dengan sebalik, tanda-tanda yang tersembunyi. Hajat yang tersembunyi. Itu hajat tersembunyi. Yang anda ada depuk. Yang hajat yang tersembunyi. Yang adalah yang diisyarah oleh para doktor. Para tabib. Maka seolah-olah hukum menuk. Seolah-olah lang ibarat. Lang ibarat. Balighatun muhtajatun wa balighun zahirul hajat. Yang menang ibarat. Wajib terhadap wali yang mujbir, ayah ataupun kakek, untuk berkahwin, ani inang gaknyan yang pungo, yang balik yang berhajat. Dan ani agam gaknyan yang pungo, yang yang nampaklah kebutuhan. Cuma hikmah ku berbeza. Ya kan? Hikmah berbeza antara bunuh uring inang yang pungo, agam yang pungo. Hikmah je bunuh. Hikmahnya adalah perkahwin uring inang yang pungo yang memberi faedah kepada nafkah dan mahar. Perkahwin uring agam yang pungo memberi faedah kepada payah memberi nafkah dan mahar.
Kaino untuk kesimpulan be hanamho. Sebab pun tak perlu ibarat. Dia kena pegah dalam minhaj, pegah dalam halinya kesimpulan. Mesti wajib terhadap wali mujbir, ayah ataupun kakek, gepekawin anak geknyan, anak inang geknyan yang pungo, yang ka membutuhkan untuk perkahwin. Dan menancit wajib untuk gepekawin anak agam geknyan yang pungo, yang ka membutuhkan. Yang ka jelas membutuhkan. Ya. Jadi yang tu yang kesimpulan dah guys. Cuman cumannya tepat ibarat. Manfaat tarumpok surah membutuhkan bak orang inang yang pungo, sedangkan yang lagi ibarat tazwiju majnunatin balighah dari kata-kata balighah. Menyoba orang inang baliknya adalah merupakan sumber kebutuhan. Karena orang inang ka balik kamu butuhkan kepada nafkah, mahar dan nafkah. Teman menyodek di uragam, maka hanagakeun balik yang nagakeun majnunan zaharat hajat tu. Ya kan? Hanagakeun berarti bunuh anak agam yang pungo yang kabalik. Hanagakeun balik. Gekeun zaharat hajat tu. Karena awak tahukeun zaharat hajat tu nyan ditunjuk melazimi kepada kabalik. Karena menyodek di uragam tu, punya hana kebutuhan, hana hawa lah untuk berhubungan, hana balik lagi. Menurut yang normal. Makanya ibarat sebagai bak uragam, majnunan zaharat hajatuh. Sama dengan balik cik kendaki. Karena melazimi daripada jelas kebutuhan, iaitu dengan nampak tanda-tanda berhasrat tak bunuh. Ya kan? Yang membawaki kepada melazimi kepada balik. Teman bertanya menoleh tungku matunis. Mana dalil ayat hadis tungku. Menyo yang secara sarih kenan hana. Cuma nyomatan yang akan dipegat oleh para ulamanya kadang-kadang sumber mendum.
Ada tiada sumber. Sebab ini tega pegah ada uragan ke ni. Kaya kan? Ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawad. Nyai nakun wahai para pemuda hana kepegah hana. Hana kepegah hana pemuda hana pungong pemuda hana. Umum berarti pemuda yang mampu. Ya kan? Yang mampu. Falyatajawad. Kepelah tu makna mampu ini. Dan hidayah kali tafsir ilikat. Naturah ti wajib nikah. Dikutika ka berhajat. Kan? Oh, hana mampu menikah dengan yang merdeka. Menikah dengan yang budak. Dia yang jadi masalah. Haji menikah ke roh. Isa menikah. Wajib menikah lewali. Ka. Ina. Munya ba uri inang yang pungo. Putar jadi masalah. Karena munya dikedi berarti bunuh. Munya takun. Ani inang yang kabalek. Yang mentang perawan. Maka jika berkawin jil wali ke Bangkala. Walaupun hana izin. Yang penting dengan tukufu lah syarat likat. Kaya kan? Oh inang munya terkeri ani inangnya. Ani inang yang pungo. Kaya kan? Ani inang yang pungo. Mak ni inang yang pungo. Kibannya ni. Sama aja ni. Dia nak kebutuhan ni. Kaya kan? Maka dia seakan nak kebutuhan kau aja ke menikah. Kau aja ke menikah. Seakan nak kebutuhan. Menancit. Bak surah uri inang pungo yang janda. Yang wajib je menikah. Walaupun munya dekedi uri inang janda yo, munya dekedi kan pungo, payah lakai izin. Tapi bak surah ji hana ha paksa ino wali mujbir. Karena ji pungo buno hana bisa untuk pukul izin hana berlaku izin baji. Karena ji dalam masa pungo, maka wajib terhadap wali. Makanya kesimpulannya sah aku menikah orang pungo pun sah. Bahkan le wali mujbir wajib ge penikah ani inang ge nyan pungo yang kabalek. Karena kebutuhan untuk nafkah dan mahar. Dan wajib untuk ge penikah anak agam ge nyan yang pungo yang kan nampak jelas kebutuhan. Iaitu kahawa untuk berkahwin. Berarti kahawa untuk dikabalek. Nyan wajib benar. Karena punya degi berkahwin geroy tikah haji je. Sebab berkahwin geroy orang pungo. Maka wali mufhum. Cuma punya di dalil yang secara syarih hadis ataupun ayat nyo menyahino hana apakah takalan kita lain nyo secara syarih medesang hana. Mungkin tamong dalam dalil umum lagi ada pegah buno. Kan bu wali yang mandum. Punya gede rumpungo sebab rumpungo. Mungkin digeroy. Jadi yang ada gekun rumpungo nya beralih wilayah mandung segala sesuatu tasarruf adalah kepada wali. Berarti wali yang melakukan. Dia hanya jangan jawab yang kejelah. Beralih kepada wali. Naik sama lagi kepada kameng. Kameng ipok gop. Mati ipok gop. Kameng ipok gop dulu lagi siapa dia? Urumpa kameng. Pekan. Urumpa kameng lagi kameng. Hang lagi kat kameng tinggal kameng ipok gop. Berarti hang mesti lagi contoh pade kan, pade lamblang. Musim pade go boleh kameng. Ipade hari pade gop. Sampai ke bayi. Kecuali lagi dah pegang bunuh. Memang kam jadi adat nanti kami hana payah ikat. Dan memang buat tempat yang bebas. Yang lain cerita. Makanya orang pungon gua hanya beli. Yang puli-puli orang pungon wali dah sah. Takut peduk gua abang jalan tempat di pungon. Malahnya orang kagalak je orang pungon yang tempat bakal terkenal je orang pungon. Dah hana dosa ada je orang pungon. Yang betul-betul pungo. Ya kan? Yang menang kesimpulan. Dia punya tekedi dalil yang sarih hana. Biasa punya dalam kitabnya punya nah hadis ayat langsung nah yudi. Maka dia kita mau umum, kita mau orang karena hajat pun. Jadi hukumkan watai kamu nak gupun sama lagi. Uri inang yang salimah. Uri inang yang hana pungo.
Tahu agam yang hana pungo. Ya, agam yang hana pungo. Pak sama kebutuhan. Sebagaimana orang yang memiliki kebutuhan ipakan mesti, ya kan? Ibarat dia mana? Sidra urinang. Nyonya dah pegang. Sidra urinang ka balik. Kau kan? Sidra urinang ka balik. Iu penikah dah, nak wajib nikah. Wajib. Cuma sidra urinang pungo ka balik ini. Maka beda preh dia iu kena di pungo. Langsung beralih hukum pada wali menancik. Sidra agam. Yang ka balik. Kawan untuk nikah. Kamu mesti nikah. Keroi kan? Mau menyaji pungo? Cuma kau yang kerau. Itu wajib. Itu wali. Makanya lu pegang puno. Dalil ini adalah yang ditamong ke dalam dalil umum pada surah, iaitu orang yang sehat. Sang ada tekalan dalam tufah nanti dalam bayi. Jadi munyo bunuh dua boh niku. Munyo yang nampak jelas tanda-tanda nyan adalah terpegah jika berhasrah. Nak dengan sebalik tanda tersembunyi juga. Tanda yang tersembunyi atau pegah leta tabib. Pegahnya akan pulih. Kapan nikah ni? Rajin lah.